Di dunia ini, setiap manusia membawa satu keinginan yang sama. Mereka ingin dihargai, mereka ingin dipandang bukan dengan hinaan, tapi dengan respek. Namun banyak yang salah jalan. Ada yang mengira segan itu hanya lahir dari harta yang melimpah. Ada yang berpikir segan datang karena jabatan yang tinggi, dan ada pula yang percaya segan bisa dipaksa dengan ancaman dan kekuasaan. Tetapi tidakkah kita melihat ada orang yang biasa-biasa saja, tanpa gelar, tanpa pangkat, dan tanpa harta. Namun ketika ia melangkah, orang menaruh hormat. Ketika ia berbicara, orang mendengarkan. Dan ketika ia diam, orang tetap segan. Mengapa demikian? Karena segan itu lahir dari hal-hal yang kecil, tapi konsisten. Dari kebiasaan-kebiasaan yang sederhana, yang sering dianggap sangat remeh. Segan itu bukan tentang siapa dirimu di luar, tapi siapa dirimu di dalam. Malam ini, mari kita bisikkan ke dalam hati. Rasa hormat itu tak pernah diminta. Ia lahir dari sikap yang dijaga. Hidup ini bukan tentang bagaimana membuat orang takut kepadamu. Karena rasa takut akan hilang ketika kekuasaanmu itu sudah hancur dan runtuh. Hidup juga bukan tentang bagaimana membuat orang iri padamu. Karena rasa iri hanya akan melahirkan kebencian, bukan rasa hormat. Hidup itu adalah tentang bagaimana menghadirkan rasa aman, rasa nyaman, dan rasa segan di hati orang lain. Dan itu bisa kamu raih dengan tindakan kecil yang sederhana, tapi dampaknya lebih besar daripada sekedar harta atau jabatan. Maka dari itu, mari kita mulai perjalanan ini. Ini adalah 7 tindakan kecil yang akan membuat dirimu dipandang dengan hormat. Bukan karena siapa dirimu, tapi karena siapa kamu memilih untuk menjadi. Pertama, tepati janji, sekecil apapun itu. Bayangkan seorang teman yang berjanji akan datang pukul 7 malam. Kamu menunggu, jam sudah menunjukkan pukul 8, tapi dia belum juga datang. Lalu jam 9, barulah dia hadir. Dengan alasan yang terdengar manis, tapi kosong. Apa yang tersisa di dalam hatimu? Pasti rasa kecewa, rasa tidak dihargai, rasa enggan untuk percaya lagi. Janji itu bukan soal kata-kata. Janji itu adalah soal harga diri. Sekecil apapun janji itu, ketika ditepati, ia akan menjelma menjadi batu bata yang memperkokoh bangunan dari kepercayaan. Tapi ketika dilanggar, ia menjadi retakan kecil yang lama-lama bisa meruntuhkan segalanya. Maka dari itu, yang pertama, jangan pernah meremehkan janji sekecil apapun. Datang tepat waktu, menepati kata-kata yang sederhana. Karena orang tidak menilai besar atau kecilnya janji, tapi dari seberapa tulus kita menjaganya.
Ingatlah, menepati janji kecil hari ini berarti sedang membangun kepercayaan besar di masa depan. Yang kedua, berbicara seperlunya dan mendengar sepenuhnya. Ada pepatah tua yang mengatakan, mulutmu adalah harimaumu. Terlalu banyak berbicara seringkali membuat kita kehilangan makna. Pernahkah kamu melihat seseorang yang selalu ingin menjadi pusat perhatian? Bicaranya deras, panjang, dan tak memberi ruang kepada orang lain untuk menyelipkan satu kata pun. Apa yang kamu rasakan? Bosan, jenuh, dan pada akhirnya meremehkan. Namun lihatlah mereka yang lebih banyak mendengar. Mereka duduk tenang, mendengarkan dengan sepenuh hati. Matanya memandang, kepalanya mengangguk, hatinya hadir dengan sepenuhnya. Kehadirannya menenangkan, meski bibirnya jarang bersuara. Segan itu sering muncul bukan dari mereka yang pandai berbicara, tapi dari mereka yang mampu mendengarkan dengan sepenuh jiwa. Maka dari itu, ingatlah, telinga yang mendengar dengan tulus lebih dihormati daripada mulut yang tak pernah berhenti berbicara. Yang ketiga, sopan, tapi tidak berlebihan. Kesopanan itu seperti cahaya. Ia tidak menyilaukan, tapi menerangi. Ia tidak berlebihan, tapi cukup untuk membuat orang lain merasa nyaman. Mengucap terima kasih, memberi salam, meminta maaf dengan tulus, itu bukan hal besar, tapi punya makna yang sangat dalam. Namun ingatlah, sopan santun itu bukan berarti rendah diri. Sopan bukan berarti membiarkan dirimu diinjak. Sopan yang sejati selalu berdiri bersama dengan ketegasan. Seperti pohon bambu yang bisa menunduk dengan anggun, tapi tetap kokoh, tak mudah untuk dipatahkan. Ingatlah, jangan takut untuk hangat, tapi jangan pula kehilangan ketegasan. Yang keempat, tidak mudah ikut campur urusan pribadi orang lain. Kita hidup itu berdampingan. Terkadang rasa ingin tahu membuat kita melangkah terlalu jauh ke dalam hidup orang lain. Tapi tidakkah kita sadar, setiap orang itu punya ruang private yang harus dijaga. Orang yang terlalu suka ikut campur akan kehilangan rasa hormat. Karena ia dianggap tidak bisa menjaga batasan. Sebaliknya, orang yang tahu kapan harus hadir dan kapan harus menjaga jarak, itulah orang yang disegani. Segan itu lahir dari rasa nyaman, dan rasa nyaman itu muncul ketika orang tahu bahwa kita tidak akan sembarangan membuka pintu yang bukan milik kita. Ingatlah, ketika kita belajar menjaga jarak,
kita sedang menjaga martabat diri kita. Yang kelima, jaga sikap saat emosi. Siapa dirimu yang sesungguhnya tidak akan terlihat ketika kamu sedang senang. Bukan pula ketika kamu sedang nyaman. Ia justru akan terlihat saat kamu marah, saat hatimu terbakar, kata-katamu bisa melukai. Saat emosimu memuncak, tindakanmu bisa merusak. Tetapi, jika di saat kamu marah, kamu tetap bisa tenang. Jika di saat panas, kamu tetap bisa dingin, maka orang akan menaruh respek, akan menaruh hormat yang dalam padamu. Karena kendali diri adalah tanda kedewasaan. Dan ketenangan di tengah badai adalah tanda kebijaksanaan. Ingatlah, marah itu mudah, tapi tenang di saat marah adalah sebuah kehormatan. Yang keenam, bertanggung jawab pada tindakanmu sendiri. Manusia bukan makhluk yang sempurna. Kita bisa salah, bisa hilaf, dan bisa tergelincir. Namun yang membuat seseorang itu dihormati bukan karena ia tak pernah salah, tapi karena ia berani bertanggung jawab atas kesalahannya. Orang yang berani akan berkata, "Ya, ini adalah salahku." Maka kamu akan lebih dihargai daripada mereka yang sibuk mencari alasan, atau lebih buruk lagi, malah menyalahkan orang lain. Tanggung jawab adalah tanda kedewasaan. Keberanian untuk mengakui kekurangan diri adalah tanda dari kebijaksanaan. Dan dari sanalah rasa segan itu tumbuh. Ingatlah, aku tidak takut salah. Aku hanya takut jika aku tidak berani memperbaiki. Hari ini, aku belajar bertanggung jawab. Karena itulah harga diriku. Yang ketujuh, konsisten dalam prinsip. Dunia ini penuh dengan godaan. Ada saat ketika prinsip kita diuji. Uang bisa menggoda, kepentingan bisa mengubah arah. Godaan singkat bisa membuat orang melupakan nilai yang dulu mereka pegang dengan teguh. Namun, orang yang tetap konsisten pada prinsipnya, meskipun digoda, meskipun diuji, meskipun dirugikan, akan menjadi sosok yang disegani. Prinsip itu adalah akar. Ia akan menegakkan pohon meski diterpa badai. Tanpa akar, pohon akan mudah tumbang. Begitu pula dengan manusia, tanpa prinsip, mudah goyah. Dengan prinsip, kita akan berdiri tegak. Ingatlah, konsistensi bukan tentang keras kepala, tapi tentang kesetiaan pada nilai yang kita yakini. Tujuh tindakan kecil ini bukanlah hal besar yang butuh kekayaan, jabatan, atau kekuasaan. Tetapi, jika kamu melakukannya dengan konsisten, perlahan, tanpa kamu minta pun, orang-orang akan menaruh segan padamu. Segan bukanlah baju yang bisa kamu kenakan. Ia bukan topeng
yang bisa kamu pasang. Segan itu adalah cahaya yang lahir dari dalam hatimu, dari sikapmu yang tulus, dan dari kebiasaan kecil yang kamu jaga setiap hari. Ingatlah, kamu tidak perlu berusaha terlihat hebat. Cukup jadilah pribadi yang bisa dipercaya, yang bisa menenangkan, yang bisa memberikan teladan. Dan ketika orang lain merasa aman di dekatmu, merasa nyaman bersama sikapmu, maka tanpa diminta pun, rasa segan akan datang dengan sendirinya. Jadilah pribadi yang menenangkan, menguatkan, dan memberi teladan. Karena rasa segan datang bukan karena siapa dirimu di luar, tapi siapa dirimu di dalam.